Pada saat ia melihat ke arah rak, ia ngelihat di atas rak yang tinggi itu ada sosok berjubah putih lusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali. Welcome back to PMK YouTube channel. Yes, di Padepokan Malam Kliwon. Buaya nih. Buaya nih yang request buaya. Udah ada ini jimat pelindung kunci arape. baru mulai. Udah balik nih bajul ijo. Terus, banyak yang kangen katanya kemarin ya. Kita tampil berdua lagi di YouTube dan terutama teman-teman di Spotify yang pengen banget lihat visual kita juga ya. Iya. Banyak tuh yang kangen bang, lihat berduaan lagi. Dari kemarin banyak banget tamu soalnya ya. Iya, kangen tuh Ben bukan Bang. Kangen Ben gitu. Itu agak tampan dan menawan ya vokalisnya. Ngomong-ngomong tadi soal Arab, gue pengen salam buat teman-teman di Jazirah Arab. Ternyata banyak juga yang keren. salam-salam ke kita. Ada yang dari UAE, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab, UEA. Kebalik UEA ya. Yang ada di Bahrain dan sekitarnya lah. Bahrain tuh di mana? Hanu Bahrain. Bukan. Oh bukan. Sorry. Dan Bahrain lain-lain. Ya di Timur Tengah juga. Ya, dan teman-teman yang sedang melaksanakan pekerjaan lah di Arab sana ya. Semoga sehat selalu dan mendengarkan podcast Malam Kliwon gitu. Ya betul. Kemarin juga gue sempat main ke negara tetangga, itu banyak teman Kliwon juga yang mengucapkan selamat bermain bang di sini gitu. Niatnya pengen nyusul segala macem. Keren, pokoknya teman Kliwon ada di mana-mana. Betul, dari Pulau Jawa, dari Tasik, dari mana segala macem gitu ya. Surabaya, Probolinggo, Kalimantan, Sulawesi, Padang, Sumatera, semuanya, Binjai. Salam dari Binjai. Nah, ada teman kita juga dari Kopo. Deket dong kalau itu Bandung. Kemarin sedita bareng cuy. Ada orangnya itu di belakang tuh. Emang agak-agak nggak kelihatan lah, maksudnya kecil. Kecil banget tuh. Ya, pokoknya di Spotify udah kita kasih tahu juga ya udah. waktu itu ya. Ya udahlah, pokoknya langsung aja kita cerita. Ya, kita juga mau ngingetin nih buat teman Kliwon yang pengen komunikasi sama teman Kliwon yang lain, ada di mana? Ada di grup Telegram. Silakan langsung buka aja Instagramnya @teman_kliwon. Di situ lihat di link di bio-nya teman Kliwon. Langsung mampir di situ ngobrol-ngobrol di Telegramnya teman Kliwon. Oke, kita masuk ke cerita pertama. Ini datang dari daerah Jakarta Selatan. Wow. Dikirimkan oleh teman Kliwon yang bernama Angga. Nih bukan nama sebenarnya tapi. Ya. Halo, selamat malam Mas Bimo, Mas Danu. Panggil aja saya Angga. Ini bukan nama sebenarnya. Saya udah dengerin PMK dari tahun 2019-an. Cerita ini merupakan pengalaman yang diceritakan oleh beberapa teman saya saat di tempat kami bekerja. Saya pernah kerja di salah satu toko elektronik dan gadget yang cukup besar di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Sedikit gambaran toko tempat saya kerja. Bangunan toko kami berbentuk rumah 2 lantai yang agak kuno namun sangat artistik. Ukuran area toko kami cukup besar, kurang lebih 700 meter persegi. Di toko kami juga terdapat restoran dengan area indoor dan outdoor di bagian belakang. Toko kami menjual produk elektronik yang display produknya itu diletakkan di meja-meja display yang lebar dan etalase yang merapat ke tembok. Sehingga kalau kita berdiri di dalam toko, kita bisa melihat seluruh area toko dan restoran bagian dalam. Kisah pertama terjadi pada akhir 2013. Saat di toko kami diadakan acara training produk untuk para store manager, store supervisor, dan staf senior area Jakarta. Ruang training kami ada di lantai 2. Jadi di lantai 2 toko ada beberapa ruangan serta ada ruang tamu yang luas. Kalau berdiri di ruang tamu itu, kita bisa ngeliat ke bawah ke bagian dalam toko. Setelah training selesai, saat menjelang maghrib, semua peserta keluar ruangan. Kita semua turun ke area toko. Begitu juga saya. Namun masih ada 1 atau 2 orang lagi di ruang training yang masih beres-beres sebelum pulang. Kurang lebih 15 menit kemudian, teman saya Ika turun dari lantai 2 dan menghampiri saya. Dia bilang, "Enggak,
itu ada 2 anak kecil pada main lari-larian di ruang tamu depan ruang training. Anak-anak customer kali ya. Tapi kok pada gak pakai sepatu sama sendal? Oh, ada anak-anak ya? Saya ngerespon. Pandangan saya langsung ngeliat sekeliling area dalam toko. Di toko saat itu hanya ada 2 orang customer pria dan sedang berada di depan meja display laptop didampingi seorang staf toko. Namun keduanya terlihat seperti mahasiswa dan kecil kemungkinan kalau bawa anak-anak. Di restoran juga saya nggak ngeliat ada customer. Saya ninggalin teman saya dan menuju ke lantai 2. Sesampai di lantai 2, saya ngeliat ke area ruang tamu dan nggak menemukan 1 orang pun di sana. Kosong. Kemudian saya masuk ke ruang training yang belum kekunci, juga nggak ada orang. Ruang toilet lantai 2 juga kosong. Dan ruang lainnya tuh terkunci kayak biasa. Jadi nggak mungkin ada yang masuk. Saya berpikir anak-anak siapa yang dilihat sama teman saya. Kalaupun mereka udah turun dari tangga, pastinya saya ngeliat. Karena posisi saya berdiri, tadi di bawah ngadep ke arah tangga. Saya nggak mikir jauh nih tentang hal ini. Ya mungkin ilusi teman saya aja, saya rasa gitu ya. Iya. Kejadian lainnya dialami teman saya seorang supervisor di bagian restoran. Sebut aja Aji namanya. Saat itu malam minggu dan saya dapat shift siang sehingga tutup toko jam 10 malam. Saya belum pulang karena masih akan ngerjain laporan mingguan untuk meeting di hari Senin minggu depan. Di toko tinggal saya sendiri. Di halaman parkir ada Pak Roni, security toko. Saya keluar sebentar ke pos security untuk ngambil minum. Saya ketemu Aji tuh di sana yang lagi ngerokok. Ji, belum balik? Saya nanya kayak gitu. Belum, masih ngerjain report nih buat Senin. Ngerokok dulu deh sebentar. Wah, sama, gue juga masih ngerjain report. Nanti balik bareng ya. Gue nebeng motor lo sampai minimarket depan. Soalnya gue gak bawa kendaraan. Oke, ntar jam 11.15 ya, kata si Aji. Lalu kami kembali ke dalam toko. Saya masuk melalui pintu depan toko, dan Aji masuk melalui lorong di samping toko yang nembus ke arah dapur. Ruang kerja Aji ada di bagian belakang dapur resto. Di sana ada gudang bahan makanan dan ruang kerjanya di samping gudang itu. Ruang kerja Aji berukuran 2x2 meter. Dari pintu ruangannya bisa ngelihat langsung ke area dapur. Saat pukul 11 lewat saya siap-siap pulang, matiin komputer, ngunci pintu, dan keluar menuju pos security. Saya ketemu sama Pak Roni. Security ada 2 orang, namun yang satunya lagi keluar beli makan. Saya tanya ke Pak Roni, Aji belum keluar ya Pak? Lah, itu Aji baru aja pulang. Paling baru 2 menit. Buru-buru dia. Saya lihat lari-lari tuh dari belakang, nyalain motor langsung jalan. Wah, saya ditinggal nih, pikir saya kan. Karena tadi rencananya mau nebeng sama si Aji. Saya telepon, namun gak diangkat. Saya kirim pesan ke dia tuh. Ji, lo udah balik duluan. Isi pesan saya kayak gitu. Pesan saya baru dibalas Aji besok paginya. Sorry, gue buru-buru kemarin. Takut banget, sampai lupa mau bareng. Besok Senin deh gue ceritain ya. Hari Minggu kebetulan saya dan Aji off atau libur. Hingga akhirnya Aji pun cerita nih sama saya. Jadi saat Aji lagi ngebuat laporan di komputer malam itu, ia ngedenger pintu masuk ke dapur dari arah lorong dibuka. Aji pikir mungkin security nih mau minjem sendok apa gelas gitu. Soalnya biasanya memang seperti itu. Beberapa saat kemudian bunyi kembali terdengar. Kayak ada orang yang mindahin dan ngegeser kaleng-kaleng bahan makanan di rak besi. Aji noleh sedikit ke arah luar ruangannya melalui kaca sebelah pintu sambil manggil. Pak. Karena dikiranya si security yang masuk ke dapur. Gak ada jawaban dan gak terlihat seorang pun di sana. Karena penasaran, Aji pun keluar dari ruangannya. Pada saat ia melihat ke arah rak, ia ngelihat di atas rak yang tinggi, itu ada sosok berjubah putih lusuh, dengan rambut panjang nutupin wajah, hingga sebagian badannya itu ketutup. Sosok ini sedang duduk di atas rak.
Kakinya tertutup jubah, sedang goyang-goyang, dan ngebuat kaleng-kaleng makanan di rak bawahnya bergeser. Sontak aja Aji langsung lari ke ruangannya, ngambil tas, kabur ke pintu keluar dapur. Dia nggak matiin komputer karena saking takutnya dan langsung pulang tuh naik motor. Beberapa kejadian lainnya juga dialami oleh beberapa staf. Kayak yang lihat sosok hitam di atas toren air. Ada juga suara orang ngobrol di lantai 2 pas lagi toko tutup dan lampu mati. Security juga terkadang ngedengar suara drum dimainin beberapa hentakan di area resto pada malam hari. Banyak juga lah kejadian misterius lainnya. Jawaban dari kejadian itu akhirnya saya dapat dari seorang customer yang datang ke toko. Customer itu datang ke toko dan ingin numpang sholat isya di musola. Saya tunjukin tuh kalau musola ada di dekat toren air belakang. Selepas dia sholat, saya nemenin customer itu untuk buka dan cek barang yang dia beli. Dia berkata sama saya, "Di belakang rame ya?" "Rame gimana maksudnya, Pak?" Saya bertanya dengan sedikit bingung tuh, karena di restoran outdoor saat itu sedang sepi. "Itu banyak yang kelihatan di atas toren air, di pojok taman sama di tangga belakang." Oh, saya langsung segera tahu maksudnya si customer. Ternyata dia orang yang cukup peka dan sensitif terhadap hal-hal supernatural. Ia mengatakan semua penampakan yang ada di tempat kami bersumber dari pemakaman yang ada di seberang toko. Jadi di seberang toko kami ada makam keluarga yang cukup besar, namun gak terlihat karena tertutup tembok yang cukup tinggi dan ada pintu gerbang selebar 2 meter. Rata-rata orang yang kerja di area sekitar itu gak tahu kalau di situ ada makam atau pemakaman, karena gak ada tanda yang nunjukin kalau area itu ya pemakaman. Letaknya terapit di antara sebuah supermarket besar dan sekolah. Mereka yang biasa ada di sana suka singgah di area sekitar dan toko kami salah satunya yang sering disinggahi. Berbagai kejadian itu masih berlangsung bahkan hingga saya nggak lagi bekerja di sana tahun akhir 2018 lah. Oke, sekian cerita dari saya. Makasih ya sudah dibacakan. Salam sehat selalu dan semoga PMK makin sukses dan makin banyak pendengar serta viewersnya. Amin. Amin. Terima kasih. Toko elektronik dan gadget yang cukup besar, Jalan Kemang Raya. Seberangnya ada makam keluarga yang ketutup, terapit di antara sebuah supermarket besar dan sekolah. Oke. Belum ketemu lagi di mana ya? Ketemu gua di Kemang Rayanya berarti di mana sih? Diapit sama sekolah. Sekolah sama supermarket. Iya. Di ini ya yang waktu itu mau disewa ya, daerah situ ya? Ya, situ-situ lah. Ada di supermarket tuh. Ada sekolah juga situ. Ada sekolah juga? Ada, Pak, di situ. Seberangnya pemakaman. Tapi nggak banyak yang tahu ya? Nggak banyak yang tahu. Siapa tahu? Ya roh. Makam kucing. Ih, makaman keluarga. Oh iya benar. Keluarga kucing. Kita nggak tahu. Kecil-kecil begini Pak ini makamin. Makanya dengerin dulu. Iya, pemakaman kan bukan cuman buat ngomongin pemakaman ya. Tadi gua ngobrol sama teman gua. Udah dimakamin dia. Kayaknya sih. Tadi sih nganterin gua. Masih ada berarti. Masih ada. Pemakaman kita ngomong karena kan kita mau ke jalan ke sini kan ngelewatin pemakaman di tengah pemakaman. Jeruk Purut. Ngobrol sama Adit kan. Pemakaman di Jakarta tuh bukannya gimana-gimana ya, tapi udah nggak serem lah buat warga Jakarta gitu. Nah, kan udah banyak di pemukiman juga. Iya, gitu ya. jadi rumah bahkan. Terus Adit nyeletuk, beda sama pemakaman di Jawa. Gak usah di Jawa deh, di Bandung gitu. Pokoknya di luar Jakarta, yang lu siang-siang aja masih bisa gemeter Pak. Yang Gua pemakaman umum di, ya kan? Iya, gue setuju sih itu. Auranya tuh masih iya. Apa mungkin karena kita bukan orang sana juga nggak sih? Atau ya nggak tahu ya. Buat gue Jeruk Purut jadi biasa aja karena gue udah sering lewat gitu. Karena daerahnya juga gue tahu, gue kenal gitu. Iya, ngerti nggak? Benar. Kalau di daerah itu kayak misalkan gue kembali ke Brebes gitu. Iya. Iya bener lah.
ngelihat makamnya tuh sore aja udah. Iya kan? Gitu. Iya, makanya. Apa karena kita nggak terbiasa atau emang auranya lebih serem aja nih orang-orang apa namanya hantu-hantu sana, jin-jin sana. Lah iya lah. Di Casablanca itu buat jemur baju, makam, iya kan? Benar. Jalan pintas ojek, iya kan? Iya. Tuh rame banget. Udah nggak ada ininya hantu sono, hantu situ. Sama nyari syarat, didagangin. Kamboja. Itu lu bego. Nyari apa mas? Temen lu ya? Nyari apa mas? Nyari ini ya Kamboja ganjil ya? Enggak. Masih ngeles aja. Ditunggu nih mas saya ada. Lah ya banyak. Ada mejanya katanya. Banyak Kamboja. Oke, ke cerita. Mengingatkanku kepada cerita di Spotify tentang gua lupa judulnya, tapi tentang pusat perbelanjaan di dekat Sarinah lah, di seberang Sarinah gitu. Yang diganggu sama anak kecil juga, yang ada jejak kakinya. Lalu juga mengingatkanku pada salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang ada anak kecilnya juga, yang Bamba yang cerita kalau nggak salah. Yang sampai dianya resign, dimarahin gitu loh. Adalah pokoknya. Bukan yang ini ya, bukan yang apa? Restoran tempat makan. Itu bukan Jakarta ya? Bukan. Oh iya, Ding. Ada anak-anak. Gitu. Toko gadget tadi dia bilang tuh, ada restonya. Nih orang yang sering warawe di Kemang bisa nebak kudunya nih. Kita kagak usah ke tokonya. Ke ininya dulu aja. Itu etalase sampai gonjang ganjing pak, kayak bumi. Enggak. Kagak. Rak tadi rak. Iya rak maksudnya. Iya. Rak ini rak di dapur. Rak di dapur iya. Ya, kan ada si mbaknya. Duduk. Kakinya ngenain kaleng-kaleng itu. Iya makanya. Rak. Bisa sampai gonjang ganjing kronang. Kemarin kita di Spotify sempat bahas salah satu cerita dari rest area. Ya kan, kita tuh mempertanyakan orang ke Starbucks ngapain ke rest area. Oh ternyata rest area itu emang sering jadi tempat nongkrong orang-orang yang dari area Bekasi. Betul. Karena lebih deket katanya. Masuk situ langsung keluar lagi, itu cuma keluar berapa ribu gitu. Lebih praktis nongkrongnya. Akhirnya pada sering di ibaratnya nge-base camp di situ. Ada beberapa teman Kliwon yang motoin itunya timbangannya. Inian ya. Nih, iya yang tempat duduknya si mbaknya itu, si Mbak Kuntinya. Enak juga nih nongkrong di Starbucks. Ya disebut si anjing. Lah kan lu nyebut tadi. Hah? Lu nyebut. Iya, makanya lu nyebut gua sebut. Iya. Gua gak sadar anjir. Gini kalau Danu tuh cerita tuh dia transidensial kadang. Itu. Lu gak tahu aja. Iya. Gua meleng barusan. Ya disebut. Lah. Gua udah nyebut ya. Ntar lu gua kentrung dulu deh. Aduh. Namanya siapa? Udah megang kentrung gitu langsung ditanya. Sampai keselak. Kalau udah megang kentrung gitu langsung ditanya. Iya. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan makam kali ya. Kalau menurut gue sih kagak dah. Selalu disangkut pautin. Gini lah, ini ada saatnya PMK itu berpihak kepada manusia. Tapi ada saatnya juga PMK itu membela jin dan sebangsanya. Jadi buat manusia-manusia jangan pada kayak setan lu, gitu. Kenapa begitu? Apa aja disangkutin sama makam, itu bisa marah. Emang gua, gitu. Lah gua udah ada mayem di sini dari dulu ada. Lo yang baru pindah. Apalagi makam keluarga. Nah, iya. Lo yang baru pindah, gua yang dituduh. Biasanya begitu tetangga baru di komplek tuh. Kita salah satu podcaster horor yang objektif kok. Bener. Dalam menilai cerita. Iya kadang belain manusia, kadang belain hantu juga. Belum gitu. tentu. Benar, belum tentu. Jadi jangan. Oh, banyak yang belum tahu kalau di sini ada makam. Makam Konate. Makan. Oh makan. Sorry. Iya. Jadi belum tentu itu. Ya mungkin ada sedikit. Ya energinya mungkin. Tapi siapa tahu. Apa? Itu cuman sebagian potongan makam. Terus? Yang ente diriin ternyata makam di bawahnya. Nah. Oh iya.
Tapi di seberangnya sih ya. Di Bukan di areanya bukan, gitu. Iya bukan. Kalau mall di sini kan emang beneran di atas makam tuh, dibelah tuh ibaratnya jalan. Mall di mana? Sini, mall ini loh. Oh. Antasari sini loh. Iya. Itu kan makam Makam. kanan kiri kan, Iya. dibelah sama dia tuh. Betul. Ya, mall yang di sana juga, Mana nih? yang gede. Klender, Yang mall Klender. di Casablanca. Oh iya, Iya. itu benar. Itu juga. Jangan kan apartemen juga didiriinnya. Yang mana? Yang di situ Casablanca. Iya. Iya. Nah, si areanya itu sebenarnya pemerintah sudah memikirkan kepada kaum jin yang mungkin sudah kepenuhan, tidak dapat lahan, dibikinlah apartemen. Nih gue bikinin mahal gitu. lagi apartemennya tuh. Apartemen mahal. Sama-sama nggak ngelihat, sama-sama nggak ganggu, udah gitu. Nah, di situ ada Cinta Laura tuh di apartemen itu. Emang iya? Iya. Gue pernah main. Ya udah, Oke. pokoknya begitu ya. Tadi cerita dari toko di Kemang. Terima kasih teman kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Ya, Kita ketemu di video berikutnya. dah. Bye bye.